Program wajib belajar 12 tahun. Apa sih program wajib belajar 12 tahun? Program wajib belajar 12 tahun adalah program pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang layak untuk setiap masyarakat selama 12 tahun dengan menempuh pendidikan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA atau SMK 3 tahun. Sebelum program wajib belajar 12 tahun resmi diterapkan, pemerintah sudah mengupayakan program ini, namun hanya diselenggarakan selama 6 tahun dan dicanangkan pada 2 Mei 1984. Lalu pemerintah memperluas program ini menjadi 9 tahun, yakni pendidikan SD dan SMP. Selanjutnya pemerintah meningkatkan program tersebut menjadi program wajib belajar 12 tahun. Data tersebut merupakan salah satu fenomena penyebab program wajib belajar 12 tahun tidak berjalan dengan baik di Indonesia, yaitu putus sekolah. Dikutip dari data indonesia.id, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan angka putus sekolah di Indonesia meningkat pada 2022. Kondisi tersebut terjadi di seluruh jenjang pendidikan, baik sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA. Secara rinci, angka putus sekolah di jenjang SMA mencapai 1,38% pada 2022. Ini menandakan terdapat 13 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang tersebut. Persentase tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Angkanya juga tercatat naik 0,26 persen poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,12%. Angka putus sekolah di jenjang SMP tercatat sebesar 1,06% pada 2022. Persentase tersebut juga meningkat 0,16 persen poin dari tahun lalu yang sebesar 0,90%. Lalu angka putus sekolah di jenjang SD sebesar 0,13%, persentasenya lebih tinggi 0,01 persen poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,12%. Faktor penyebab anak putus sekolah: 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor perhatian orang tua. 3. Faktor fasilitas pembelajaran. 4. Faktor minat anak untuk sekolah. 5. Faktor budaya dan lokasi sekolah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi banyaknya anak putus sekolah: 1. Mendirikan sekolah menengah di setiap kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK. 2. Mendukung para siswa dan siswi dalam meneruskan pendidikannya sampai tamat pendidikan 12 tahun. 3. Meningkatkan fasilitas sekolah. 4. Memberikan bantuan biaya operasional seperti bantuan operasional sekolah BOS. Sikap orang tua untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun agar berjalan dengan baik. 1. Orang tua harus ikut serta dalam mendukung kegiatan pembelajaran hingga anak dapat tamat SMA atau SMK. 2. Orang tua diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan ekonomi dan mengawasi agar anak dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik serta anak tidak putus sekolah untuk bekerja. 3. Orang tua memberikan pemahaman terkait wajib belajar selama rentan waktu 12 tahun dan anak perlu mengikuti program tersebut untuk kesejahteraan di masa depan. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kemdikbud. Dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Depdiknas. Saat ini, kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah.
Data BPS menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah, yaitu sebesar 39,10% data Februari 2022. Sementara tamatan dengan pendidikan terakhir SMP sebesar 18,23%, SMA sebesar 18,23%, dan SMK sebesar 11,95%. Selain itu, tamatan dengan pendidikan terakhir diploma 1, 2, 3, dan universitas hanya sebesar 12,60%. Padahal faktor penting dalam peningkatan kualitas SDM adalah pendidikan dan pelatihan yang bisa beradaptasi dengan perubahan sosial masyarakat. Di sisi lain, terkait dengan data pengangguran berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh SMK 10,38%, pengangguran yang menamatkan pendidikan SD ke bawah sebesar 3,09%, SMP sebesar 5,61%, SMA sebesar 8,35%, sedangkan pengangguran dengan pendidikan terakhir diploma sebesar 6,09% dan universitas sebesar 6,17%. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang diraih, semakin tinggi harapan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan efektif. Peningkatan ini tentunya tidak terjadi begitu saja. Semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, mulai dari siswa, guru, dosen, hingga lembaga pendidikan, diharapkan memiliki kemampuan untuk bersaing di kancah global.